Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Rekan-rekan, saya Nadia Kartika dari Fisika Teknologi di Bandung yang akan mempresentasikan tentang simulasi dari fisika komputasi. Jadi sebelumnya kita belajar tentang gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dan gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, pertama kita harus menghitungnya dengan dua cara, yaitu dengan cara eksak dan cara numerik. Jadi untuk cara eksak ini kita menggunakan perhitungan manual, menggunakan Excel. Nah, ini eksaknya juga ada tiga jenis, ada perhitungan eksak, ada perhitungan Euler, dan ada Euler modifikasi. Jadi perbedaannya apa? Untuk yang eksak dan Euler ini ada sedikit perbedaan terhadap grafik posisi terhadap waktu, sedangkan apabila Eulernya dimodifikasi maka nilai ini akan mendekati nilai eksak. Nah, ini adalah grafik dari perhitungan dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara atau ruang vakum. Untuk posisi terhadap waktunya, grafik posisinya ini melengkung ke atas. Nah, untuk yang Euler ini terdapat sedikit perbedaan, sedangkan yang Euler yang modifikasi ini mendekati dengan grafik yang eksak. Nah, sedangkan yang untuk kecepatan terhadap waktunya ini sama, ketiga-tiganya memiliki kecepatan yang konstan karena dia tidak memiliki hambatan udara karena vakum. Kemudian untuk ketinggiannya ini sama. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan perhitungan menggunakan numerik. Nah, di sini kita menggunakan software Python untuk melakukan simulasinya. Nah, ini adalah codingan yang telah dibuat solusi PDB menggunakan metode Euler. Jadi ada beberapa library yang kita butuhkan. Yang pertama itu NumPy, Prinsolve, Euler, dan Matplotlib. Nah, untuk library Prinsolve dan Euler ini kita buat dulu sebelum kita merunning, kita buat dulu di sini. Nah, ini untuk library Prinsolve OD1 ya, membuat frekuensi N memberi nilai solusi tiap N interaksi, dan frekuensi 0 memberi nilai solusi awal dan akhir. Nah, sedangkan ini untuk codingan dari modul Euler. Nah, ini Euler. Jadi sebelum kita merunning, kita harus membuat dulu library Euler dan Prinsolve. Nah, setelah itu kita bisa langsung merunning dan melihat hasil grafik dari perhitungan numerik menggunakan aplikasi Python. Jadi print dan run modul. Nah, ini tunggu beberapa saat dan akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, ini grafik gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Posisinya sama dengan, untuk bentuk grafiknya sama dengan perhitungan yang menggunakan Excel. Nah, ini sama menukik ke atas. Untuk posisinya semakin lama semakin jauh ya posisinya, berpindah, menikuk. Karena dia tidak memiliki gesekan udara, jadi ke atas, menikuk ke atas. Nah, sedangkan untuk yang jatuh bebas dengan gesekan udara, kita juga sudah membuat gerak benda jatuhnya menggunakan Excel. Nah, ini untuk kecepatan terhadap waktu gerak jatuhnya dengan gesekan udara, kita lihat kecepatannya itu menikuk ke bawah, sedangkan posisinya itu tidak konstan karena dia memiliki hambatan udara. Jadi ketika suatu benda diturunkan dari atas ke bawah, dia memiliki hambatan udara karena ini ada udara tidak vakum. Nah, untuk perhitungannya kita mencari kecepatan dan posisi Euler. Dengan rumus ini, ketika masanya 70 kilo dan gravitasinya 9,8, ini akan berpengaruh terhadap kecepatan dan posisi.
Nah, ini untuk kecepatannya, grafik kecepatan terhadap waktu dengan gesekan udara menggunakan Excel. Dan ini posisi terhadap waktu, gerak jatuh bebas dengan gesekan udara menggunakan Excel. Nah, sedangkan untuk menggunakan Python-nya, kita harus membuka dulu. Nah, ini seperti biasa, library yang kita gunakan itu ada library NumPy, Printsolve, Euler, dan Matplotlib. Sebelumnya kita sudah memiliki library Printsolve dan Euler, NumPy, dan Matplotlib, jadi kita harus tinggal merunning aja. Tunggu beberapa saat dan nanti akan muncul. Nah, ini beberapa saat dan nilainya dan grafiknya akan muncul. Nah, ini gesekan grafik gerak jatuh dengan gesekan udara. Untuk kecepatannya itu nggak konstan, jadi beda dengan yang tanpa gesekan udara. Yang untuk tanpa gesekan udara ini grafiknya konstan, lurus ke atas, lurus. Sedangkan untuk yang dengan gesekan udara ini meniku ke bawah. Ada hambatan saat posisi itu jatuh ke bawah. Ini adalah perbedaannya. Nah, ini grafik ini sama dengan hasil Excel yang kita hitung. Kita bisa bandingkan. Nah, hasilnya sama, memiliki nilai maksimal di antara 60 dan 70 dengan waktu 10 detik. Karena kita di Excel menggunakan waktu 10 second. Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk yang ini adalah benda jatuh dengan gesekan udara. Dan untuk yang pertama itu tanpa gesekan udara. Jadi ini di ruang hampa. Nah, kenapa untuk yang tanpa gesekan udara, kenapa kita menggunakan Euler yang modifikasi? Karena untuk menggunakan persamaan yang Euler ini terdapat sedikit perbedaan dengan hasil yang eksak. Jadi kita mau menggunakan modifikasi dari persamaan Euler ini. Dan hasilnya mendekati dengan posisi terhadap waktu yang eksak daripada yang Euler. Jadi Euler modifikasi dengan yang eksak ini hampir sama. Sedangkan untuk yang kecepatan terhadap waktunya ini sama-sama gerak lurus beraturan, sama-sama lurus karena ini tidak memiliki hambatan udara karena vakum. Untuk ketinggiannya ini sama, dimulai dari ketinggian 600, hanya 600 meter dengan waktu 10 second. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang dapat saya ambil pada pembelajaran kali ini, sebelumnya kita harus mendownload dulu beberapa library seperti Euler, Printsolve, Matplotlib, dan NumPy sebelum kita merunning agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian pada saat kita penulisan codingan lebih teliti lagi, karena meskipun ada satu salah titik aja itu akan berpengaruh terhadap hasil running dari Python ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.